Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya mohon maaf karena ada keterlambatan banyak tugas saya pagi ini. Karena kita akan, insya Allah Ibu, ini sebagai informasi dan juga mengundang tablik akbar ya Bu ya. Kita tanggal 21 Februari diminta Ibu untuk besok hari Jumat, lusa berarti Ibu ya, sholat berjamaah subuh di masjid-masjid yang kita mampu terjangkau. Ini akan menjadi gerakan global sedunia. Mengapa Bu? Ada himbauan dari para ulama Palestina. Ada masjid ketiga yang paling mulia di muka bumi ini terancam dirobohkan oleh Israel. Ibu redo nggak masjid kita dirobohkan? Nah, makanya Bu, kita dukung ya Bu ya. Kita dukung. Jumat besok kita ajak dimanapun dan ambil Ibu foto, cepret, masukkan viral ke Facebooknya. Coba saya mau tanya di sini ibu-ibu yang punya Facebook angkat tangan. Yang nggak punya Facebook angkat tangan. Yang nggak punya Facebook, ibu belum punya Facebook. Nah, ibu buka Facebook ya. Tapi niatnya untuk dakwah. Viralkan. Karena apa Bu? Israel itu menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, yang medsos-medsos itu Bu, untuk melakukan propaganda, membenci Islam dan mencengkram penjajahan ya atas Palestina. Makanya Ibu, Jumat kita sebutkan Fajar Agung, di mana-mana viral nih Bu. Di Malaysia, Turki, Indonesia, negara-negara Arab, Palestina Bu ya. Jadi saya tadi menyiapkan itu, koordinasi dan juga memberikan arahan ke beberapa wilayah. Ibu-ibu, hari ini saya diminta Bu Winar bicara tentang sholat. Ibu, kalau bicara tentang sholat ini nggak penting Bu, tapi penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Karena apa Bu? Masya Allah. Orang itu selamat atau celakanya tergantung sholatnya. Betul Bu ya? Ibu mau punya mantu, lihat sholatnya. Ya Bu ya? Apakah itu mantu laki atau mantu perempuan, selama sholatnya beres, insya Allah anak ibu aman. Kalau anak ibu, kalau mantu ibu yang laki-laki, berarti suami dari anak ibu, sholatnya benar, insya Allah akan membimbing istrinya selamat dunia dan akhirat. Karena apa? Dia jaga sholat. Sebaliknya, kalau anak ibu yang perempuan, betul ya? Anak ibu yang laki, maka mantu ibu yang perempuan itu, insya Allah akan menjadi cahaya mata, cahaya kehidupan bagi suaminya. Karena apa Ibu? Sebaik-baik istri adalah yang paling menjaga suaminya tetap sholat. Ya Bu ya. Suami istri yang saling mengingatkan di dalam hal sholat, dijamin oleh Allah masuk surga Bu. Karena apa? Amal pertama Bu, yang nanti dihisap sama Allah, apa itu Bu? Sholat. Bukan sodakoh kita yang banyak itu, bukan haji atau umroh kita itu, bukan, sholat. Karena apa? Kalau haji umroh belum tentu setiap orang yang hidup di muka bumi ini pernah umroh. Betul nggak Bu? Jangankan haji, umroh aja belum tentu semua, betul Bu ya? Apalagi haji. Ada tetangga saya Bu, umurnya sudah 68. Dia kalau nunggu haji 12 tahun Bu, belum tentu sampai ya Bu ya. Makanya sama anak-anak udah, mama anu aja deh, umroh dulu. Yang penting ketemu sama Allah di baitnya, di Baitullah. Niatnya tetap harus sampai ke haji Bu ya. Tapi perkara nanti umur sampai atau tidak, itu nomor 2. Nah, tapi itu pun belum semua orang beruntung bisa lihat Baitullah. Karena apa Ibu? Kondisi, mohon maaf,
Bukan cuma kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, betul nggak Bu? Banyak orang yang terkendala karena faktor kesehatan, yang mata dan telinganya tidak dapat mendukung perjalanan haji, ya Bu ya. Yang kakinya juga begitu, Masya Allah. Jadi mereka itu Ibu tidak bisa ke Baitullah karena terkendala itu. Itu sudah takdir Allah. Maka itu Allah Maha Adil. Yang dihitung bukan hajinya, bukan umrohnya, bukan apa lagi Bu? Bukan puasanya, bukan zakatnya, bukan. Kok bukan puasa juga Ustaz? Karena banyak orang pun dapat keringanan tidak puasa. Ya Bu ya. Satu, sakit. Yang kedua, usia, uzur lanjut usia. Apalagi yang sudah, mohon maaf Bu, agak pikun ya Bu ya. Ya, mama puasa nggak? Puasa dong, tapi ngemil sambil ngemil Bu ya. Ada nggak gitu? Ada. Itu sudah diambil sama Allah ingatannya, itu udah urusan Allah Bu. Jadi nggak usah kita membebani orang tua kita, sesepuh kita yang sudah tidak puasa dengan sempurna. Biarkan aja. Nanti malah kita menyakiti hatinya Bu ya. Mama ini gimana sih bulan Ramadan nggak puasa? Celekit Bu di hati Bu. Ya Bu ya. Nah, jadi sholat ini nomor satu. Sampai begini, baginda Nabi bilang gini. Kelak yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya itu baik, maka ke belakang urusannya juga baik Bu. Subhanallah. Tapi kalau sholatnya buruk Bu, itu kata Nabi akan dilemparkan ke wajah si hamba itu seperti dilemparkannya kain usang. Bu, ibu-ibu kalau pegang kain usang kayak Bu, keset Bu. Ibu ada nggak pegang kain usang tuh dengan dilipat ditaruh di sini Bu? Ada nggak? Nggak kan? Pasti cuma begini aja ujungnya kan Bu ya. Nah, ini pun jijik lihatnya. Karena apa? Bek. Ya. Nah, sholat pun begitu. Mungkin ibu-ibu sudah pernah lihat bagaimana analogi sholat Bu ya. Nah, lihat. Ini rukun Islam yang 5. Selama ini mencengkeram semuanya, Islam masih kepegang. Oke, kita tidak pernah haji atau tidak bisa haji karena berbagai kendala, lepas satu Bu. Ya. Sekarang puasa. Puasa juga nggak bisa karena macam-macam sebab. Yang ketiga apa Bu tadi Bu? Zakat nggak bisa. Masih terpegang ini. Tapi kalau sholatnya udah nggak, gimana Bu terjadi Bu? Islamnya rusak. Ya Bu ya. Maka rukun Islam yang 5, 5 pillars ya. Jadi kata Nabi, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang penting dari 5 itu adalah sholat. Masya Allah. Cuma saya tanya nih ibu-ibu, siapa yang baru belajar sholat 1 tahun? Siapa yang sudah sholat lebih dari 10 tahun? Angkat tangan. Nah, yang sudah sholat lebih dari 20 tahun? Angkat tangan. Loh, nggak ada juga yang angkat tangan. Yang sudah sholat lebih dari 30 tahun? Angkat tangan Bu. Ya. Semua ya. Semua ya. Artinya Bu, kita sudah sholat puluhan tahun. Cuma, ada cumanya nih. Yakin nggak sholat kita yang 34 tahun, 50 tahun itu, mohon maaf, berkualitas ya? Diterima apa enggak? Yakin nggak Bu? Nah, maka itu Bu, rasa ibu tidak puas, belum sempurna dalam sholat, itu ada rasanya orang yang beriman. Karena kalau orang beriman betul Bu, dia merasa harus jaga sholatnya, enggak lengah, enggak lalai. Wah, sholatku udah bagus. Yakin sholatku bagus. Tapi kalau orang beriman, ya. Nah ibu-ibu, sholat itu Masya Allah. Sholat itu sama Allah memang diwajibkan khusyuk ya Bu ya. Khusyuk. Ayo dibaca
surat yang ke-23 Bu, buka deh Bu. Surat 23. Nomor suratnya nomor 23. Bu Winar dibantu, halaman berapa Bu Winar? Nomor surat ke-23, nama suratnya Al-Mu'minun. Nah, ayat pertama dan kedua Bu. Kalau Quran standar halaman 342. 342 Bu, monggo dibuka. Yang punya digital Quran juga boleh. HP-nya biasanya ada Qurannya Bu ya. Ada. Ustadz saya nggak pernah bawa Quran itu sekarang. Bawa digital boleh nggak? Boleh. Tapi kalau masuk ke WC Bu, disimpan dulu itunya ya. Apa? HP-nya disimpan dulu atau dinonaktifkan. Ada ulama yang keras, Ustadz nggak boleh itu bawa Quran yang ada di HP masuk ke mana? Ke toilet. Tapi ada ulama yang lain boleh asal dinonaktifkan. Ketemu belum Bu? Dah ya, sama-sama kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Cukup. Qad, sungguh kata Allah, Allah menyungguhkan. Qad, sungguh, aflahal mu'minun, beruntunglah, berbahagialah orang-orang beriman. Ini janji sama Allah Bu. Ibu, nanti lebih banyak mana? Orang yang beruntung atau orang yang rugi ketika di akhirat? Kira-kira banyak mana Bu? Banyak yang rugi. Rugi Bu. Maka itu orang harus menggapai keberuntungan hidup di dunia sampai di akhirat dengan cara apa? Beriman. Beriman. Dan tanda orang yang beriman itu kata Allah menegakkan sholatnya, dan di dalam sholat dia khusyuk. Nah ini yang kedua ya tadi Bu. Alladzina hum, merekalah orang-orang fi sholatihim, yang di dalam sholatnya ya khashi'un, dalam sholatnya khashi'un. Nah Bu, khashi'un apa nih? Artinya apa? Kalau dari bahasa Arab dikata khosya, itu adalah perasaan takut. Takut apa Bu? Ada 3 nih. Ayo dicatat Bu. Dicatat 3 perkara supaya kita khusyuk bener ya Bu ya. Pertama, takut sama Allah. Takut kita membuat marah Allah, membuat Allah tidak berkenan sama kita. Takut Allah itu menjadikan kita orang-orang yang merugi. Takut sama Allah Bu, pertama ya. Intinya takut sama Allah Bu. Kalau orang takut sama Allah, kalau orang takut sama macan Bu, mohon maaf, menjauh nggak? Takut sama api Bu? Kalau sama Allah, kok aneh ya? Karena Allah bukan makhluk. Kalau ibu takut sama ular itu makhluk, takut sama jin, lari Bu ya. Takut sama api, takut sama macan, kita lihat. Tapi sama Allah mendekat. Jadi yang pertama, supaya khusyuk, orang punya rasa takut sama Allah. Jangan sampai kita udah sholat tapi nggak takut sama Allah. Mohon maaf, ada perintah Allah pakai jilbab ya Bu ya. Wajib apa wajib? Wajib kan? Nggak takut nanti, kata Nabi, orang yang membiarkan rambut perempuan ya Bu ya, membiarkan rambutnya tidak tertutup dengan jilbabnya, nanti akan disiram dengan timah panas. Nauzubillah min dzalik. Nah ini sudah berjilbab semua, alhamdulillah Bu. Itu yang pertama, takut sama Allah, tidak mau maksiat sama Allah ya. Yang kedua,
takut sholatnya tidak diterima. Bu, takut sholatnya nggak diterima sama Allah, Bu. Ya, ini supaya khusyuk. Aku udah bener belum sholatku ya? Karena Kanjeng Nabi bilang begini, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu lihat aku sholat. Nabi sholatnya gimana? Ya, artinya Bu, sholat kita harus punya ilmu, betul nggak? Harus belajar lagi ilmu sholat. Sampai sekarang pun saya masih belajar ilmu sholat, Bu. Maka yuk sama-sama, jangan berhenti belajar ilmu sholat, betul Bu ya? Hadis-hadis Nabi, ada kitab kecil yang disusun oleh seorang ulama, sifat sholat Nabi. Pernah baca Bu? Kalau pernah beli, kalau belum pernah beli. Sifat sholat Nabi. Sholat Nabi yang betul seperti apa? Ngangkat tangannya seperti apa? Terus niatnya gimana? Apakah harus ngomong usollinya keras-keras? Usolli fardul subhi. Apakah seperti itu? Baca. Lihat ke Nabi seperti apa. Kemudian mohon maaf, ya, perempuan sama laki-laki apa bedanya mengangkat tangan? Sama apa enggak, Bu? Sama. Ya. Ya. Bu, sampai ke telinga. Ada ibu-bu, beda Ustaz. Saya belum pernah terima yang membedakan. Ada yang cuma sampai sini. Yang betul adalah sama laki-laki perempuan. Sekarang sedekapnya, Bu. Sedekapnya gimana, Bu? Ada yang sedekapnya di bawah dada, ada yang di atas dada. Yang benar yang mana? Yang semua benar asal ada dalilnya. Di atas dada ini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Asal jangan di perut sini, Bu ya. Tiba agak di sini boleh. Enggak sedekap saja boleh. Tidak sedekap saja boleh karena ada dalilnya di mazhab lain ya. Mazhab Hanafi boleh. Juga mohon maaf, Bu. Kalau laki-laki kan waladhdallin. Yang lain makmumnya bilang apa? Amin. Itu di Syafi'i, kita yang melaksanakan Syafi'i. Mazhab lain belum tentu, Maliki misalnya. Tidak lantang. Ya, kalau ke Cina misalnya. Ke Cina tuh, Bu, sholat di Cina. Kita lantang itu diketawain sama orang. Lu ngapain lu? Ya, karena mereka tidak lantang. Waladhdallin, diam, aminnya lirih. Amin gitu. Nah, ya Bu ya. Yang betul seperti apa? Ada beberapa versi sesuai mazhab. Yang betul seperti apa? Selama mengikut imam-imam mazhab yang betul itu, insya Allah selamat. Tapi kalau nggak pakai ilmu, ya Bu ya, seenaknya sholat sendiri. Itu kita harus takut, ya. Sholat kita diterima atau tidak. Jadi sholat yang diterima itu gerakannya, ucapannya, semuanya seperti yang dicontohkan sama Nabi. Nah, kalau ruku tidak ada perbedaan para ulama. Ruku, Bu. Ruku yang betul seperti apa? Rukunya separuh atau betul-betul ruku? Betul-betul ruku ya Bu ya. Kalau dalam matematika sudutnya berapa itu Bu? 90 derajat, bukan 65 derajat ya Bu ya. Seperti ini. Kecuali ada gangguan tulang. Monggo. Jadi sholat ini memang terpulang kepada kemampuan ibu. Kalau ibu dari muda sudah sempurna, tapi kalau udah tua agak susah Ustadz, monggo. Inilah kasih sayangnya Allah. Jadi Bu, itu takut ya. Takutnya tidak diterima sama Allah. Itu karena satu Bu. Apa namanya? Sesuai dengan Nabi apa tidak? Yang kedua, ketika sholat, pikiran dan hati kita hadir nggak? Ini masalah baru Bu ya. Berapa menit Bu? Ibu tahan hadir hatinya Bu? Nah, itu berarti tarik ulur Bu ya. Nggak apa-apa. Memang itulah hati kita Bu. Jadi ada yang Allahu Akbar masih satu doa iftitah masih oke, masih ingat.
Begitu alhamdulillahirobbilalamin udah mulai, waduh, mau hujan bu, mau hujan ya kan, jemuran ya, jemuran belum diambil, waduh. Terus udah selesai, balik lagi, astagfirullah, itu kok inget jemuran, ya. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladhdallin, amin, selesai. Berikutnya ingat anak, uang kuliahnya belum dibayar, ya kan, baru baca ayat surat sebagai macam. Itu balik lagi nggak apa-apa. Itu namanya berusaha ibu menghadirkan hati. Itulah yang disebut berusaha khusyuk. Selama ibu berusaha itu ibu masih punya iman. Kalau ibu sudah nggak berusaha, biarin aja, selesai, cuek aja, ibu nggak punya iman. Sholatnya nggak bener itu. Ya ibu ya. Karena tidak mudah 100%. Jangankan kita, baginda Nabi aja pernah lupa dalam sholat, betul nggak? Nah. Yang parah bu, kalau kita bukan cuma pikirannya lewat tarik lagi, ya kan? Nah, yang parah itu aku sudah sholat berapa rakaat tadi ya? Pernah nggak gitu bu? Nah, ya. Nah itu bu, itu diganggu setan. Ya, ibu diganggu setan. Ya, maka itu bu, kalau kita sudah lemah dalam arti kita lupa, lebih baik sholat berjamaah, ya. Anak kita nih, gadis kita bu ya. Gadis, kamu udah sholat belum? Mama mau ikut, ya. Jadi dia lebih kuat ingatannya kan, insya Allah. Jadi itu yang kedua bu ya. Jadi yang pertama tadi apa bu? Supaya khusyuk, takut sama Allah. Yang kedua takut tidak diterima sama Allah. Yang ketiga nih bu, yang ketiga takut ini adalah sholat yang terakhir. Khawatir setelah ini nggak sempat sholat lagi. Ada nggak kayak gitu bu? Tadi pagi masih bareng sholat subuh berjamaah, keluar masih ngobrol, selesai salaman, tiba-tiba jam 9:30 udah terima kabar dari WhatsApp grup, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bapak Fulan meninggal dunia. Ada nggak kayak gitu bu? Oh banyak sekali sekarang. Maka itu bapak ibu sekalian, maaf ibu-ibu sekalian, nggak ada bapaknya. Ibu-ibu sekalian, ingat ini kemungkinan sholat kita terakhir, maka baguskanlah sholat itu ya. Insya Allah kalau ibu ingat, ini ada cerita nih. Umar bin Khattab, khalifah yang keberapa bu? Khalifah yang kedua. Dia ditanya orang, ya Umar, aku ngelihat engkau kalau sholat itu seperti engkau tidak bisa diganggu, begitu khusyuk. Apa yang membuat kamu bisa begitu? Dia bilang, aku merasa setiap sholat itu adalah sholatku yang terakhir, maka aku baguskan. Jangan berpikir gini bu, udahlah, tadi ini bekas kena cepretan air udang, yang sini tadi dari pasar belum. Bu, itu ganggu kita konsentrasi. Lebih baik ibu, mohon maaf, ganti saja ya bu ya. Buang semua yang nanti akan teringat lagi. Yang bikin ingat siapa biasanya bu? Setan itu. Ganti pakaian yang bersih. Ibu kalau sholat yang terbaik, mau ini yang terakhir, berarti kan kita harus persembahannya yang terbaik bu. Buang semua keraguan kita. Mohon maaf, yang lagi masak apa namanya, daging ya, daging maksudnya 2 jam ya bu, itu jadi pikiran juga kan, betul nggak bu? Meskipun dia bilang nanti kan 2 jam, aku sholat paling 10 menit, tetap di dalam sholat nyangkut lagi. Matikan bu, tak, tutup pintu, tak, yang membuat kita nanti terganggu, disusupi waswisu fisudur linnas. Ini bu, ngeri ya. Jadi yang ketiga, takut sholat kita ini terakhir. Insya Allah bu, khusyuk ya. Jadi orang yang beriman itu dijamin sama Allah bahagia, beruntung, tidak rugi, asal dia beriman. Salah satu ciri orang beriman apa? Sholatnya apa bu? Khusyuk. Jadi mana dulu bu? Khusyuknya sholat dulu baru sempurnanya iman, atau iman dulu baru sholatnya sempurna? Iman dulu ya. Iman, bismillah ya. Sampai sini bisa ditangkap ya bu ya.
Saya sama Bu Winar, saya cuma dikasih waktu sampai jam 11 Bu Winar ya. Boleh lebih ya. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan khusyuk selain yang tadi itu Bu, menghadirkan khusyuk? Nabi dalam satu riwayat dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, khusya'allaka sam'i. Ya Allah, aku khusyuk, aku gentar, aku takut kepada Engkau. Sam'i, telinga aku. Bu, kalau ini kita ingat, telinga kita ini buat apa coba? Dengar yang baik-baik apa dengar yang percuma-cuma? Ya, mudah-mudahan dengar yang baik-baik. Yang didengar lebih banyak yang baik. Bukan, mohon maaf, musik-musik yang buat kita lupa, nggak sempet zikir, betul nggak Bu ya? Begitu zikir, ada yang nyetel lagu Kus Plus. Wow, saya dulu zaman SMA dengarnya Kus Plus ya Bu. Lupa nggak Bu zikirnya Bu? Oh tidak, insya Allah. Tidak. Sama Bu. Lagu daerah, Bu, apalagi daerah Jaya Bu, saya Bu, gending Jowo, ya kan ya. Wah, itu macam-macam Bu. Terus yang Didi Kempot itu apa namanya itu? Campur sari ya Bu ya. Aduh, lagu yang terbaru macam-macam itu ya membuat kita kurang. Nah, jadi kalau orang lagi khusyuk itu dia ingat, ya Allah, telingaku untuk Allah. Yang kedua, wabasori, aku khusyuk dari pendengaran dan dari penglihatan aku basor. Khusyuknya gimana Bu? Aku khusyuk pada Allah, nggak kesana nggak kemari, fokus saja. Nggak lihat tetangga punya mobil baru, nggak terpengaruh Bu. Nggak terpengaruh, cuma ngomongin itu, alah mobil kredit aja gitu. Fokus sama Allah. Jadi intinya orang khusyuk itu satu kata yang cukup mewakili adalah fokus. Fokusnya kemana Bu? Ke Allah, bukan ke mobil tetangga ya Bu ya. Nah. Bukan ke anak tetangga, mohon maaf. Kadang-kadang, mohon maaf, kita tuh banding-bandingkan kita keluarga sama anak-anak kita, suami kita Bu, sama orang tetangga, betul nggak Bu ya? Waduh, suami tetangga tuh perhatian banget sama istrinya. Ya toh, istrinya baru bilang, ya Pak, ini sofa kita udah 5 tahun belum ganti-ganti. Suaminya belum dibilang tuh ya, langsung ganti. Tapi saya udah bilang berkali-kali, belum diganti juga. Nah, banding-bandingin Bu, nggak fokus ya kan? Anak kita, anak tetangga, mohon maaf Bu, baru dapat perguruan tinggi favorit, satu lagi dapat jadi karyawan ini kan. Anak kita lagi berjuang, jangan, karena rezekinya anak beda-beda masing-masing ya. Ibu, selalunya rumput tetangga lebih hijau. Makanya jangan lihat rumput tetangga Bu ya. Rumput kita berapapun ya disyukuri. Insya Allah la in syakartum la azidanakum Ibu ya. Jadi kembali basori, kata Nabi, aku khusyuk kepada Engkau ya Allah, aku fokus pada Engkau, pada pendengaranku, wa basori pada penglihatanku, dan wa muhi ya, wa muhi, muhu kepala, otakku juga fokus, pikiranku hanya Allah. Bu ya Bu ya. Jadi maksudnya pertama tadi yang didengar udah nggak usah didengerin. Ibu, ketika kita lagi sholat, kita bisa membuat semacam tabir apa namanya? Tabir telinga, sehingga kita tidak dengarkan ke sana. Kita lagi sholat sunat Ibu ya, sholat sunat duha, tapi ada tetangga sebelah lagi ngobrol. Ibu kedengeran nggak? Tapi jangan didengarkan Bu ya.
kedengar suaranya tapi tidak kita simak, biarkan saja Bu. Kalau ibu lihat, kalau ibu dengar ada orang ngobrol-ngobrol, ibu bisa mendengarkan dan menyimaknya. Makanya simak, sama'a, itu telinga, menyimak. Tapi kalau kedengaran ibu tidak simak, ibu tidak terganggu khusyuknya. Habis sholat ngobrol bareng, tadi sampai mana ceritanya itu? Berarti ibu menyimak itu. Tadi aku dengar kamu ngomongin bawang putih baru naik, nanti ada isu apa ini itu. Wah, berarti dia nyimak Bu ya. Tabir telinga. Tabir apa tadi Bu? Mata, tabir mata Bu. Tabir matanya gimana Bu? Ya sudah, fokus ke bawah. Jangan tek atas. Nggak khusyuk Bu, ya. Yang ketiga, otaknya khusyuk kepada Allah, fokus tabir otak. Jangan mikirin sesuatu kecuali mikirkan Allah. Ya Bu ya. Nggak usah pikirkan Bu anak yang lagi berjalan ke sana. Udah lillahi ta'ala aja. Bagaimana Ustadz cara memikirkan Allah? Fokus kepada lafaz doa yang ibu lagi baca. Contoh, ibu lagi baca apa nih? Al-Fatihah. Fokus aja Bu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jangan mikir yang lain. Kalau mikir lain kadang-kadang Al-Fatihahnya juga kacau. Allahu Akbar. Ruku, ibu lagi baca apa ruku? Subhana rabbiyal azimi wa biham. 3 kali Bu. Boleh. Itu aja fokus. Itu tabir otak ya Bu ya. Tabir otak. Kata Nabi lagi, wa azmi. Tabir apa itu Bu? Tulangku ya nggak ku buat yang lain-lain sebenarnya Bu. Bu, memang tidak batal sambil sholat begini. Tapi kalau sering gimana Bu? Ulama memang mengatakan tidak batal, tapi nilai sholatnya berkurang. Ya, Ustadz, tetangga saya sambil sholat sambil ngondong anak, gimana Ustaz? Gimana Bu? Boleh nggak Bu? Boleh. Tapi kalau ada orang lain anak bisa kita titipkan, kita titipkan. Kecuali anak kita memang tidak ada yang ngasuh Bu, ya. Itu bahaya kalau anak. Lebih baik kita sholat menggang anak sambil ngendong anak daripada anak kita kesana kemari khawatirnya ada bahaya. Betul Bu? Betul. Islam itu menjauhkan orang dari bahaya. Jadi boleh Bu digendong ya. Terus ibu mau ruku, taruh dulu anak, ya. Nanti sambil terus ruku sambil megangin anak, sujud sambil megangin anak, ya, nggak apa-apa. Meskipun ibu sambil begitu, otaknya ke Allah. Karena ada orang sambil ngendong anak, otaknya nggak ke Allah, ada nggak Bu? Banyak. Yang terakhir kata Nabi, wa asobi. Tadi tulangku, sekarang otot-ototku. Otot-otot apa Bu? Yang ada di bawah kulit Bu ya. Nah itu juga semuanya fokus ke Allah. Ya. Adanya Ustadz, gimana kalau gatel? Bu, minta sama Allah perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gatel sekali, diamin aja. Soalnya kalau ibu garuk, gatalnya pindah ke tempat lain. Coba Bu, ya. Tadinya gatal sini, lama-lama gatal sini Bu. Di sini ya. Lama-lama ibu nggak khusyuk, betul nggak? Lillahi ta'ala bismillah. Tahan. Semakin gatal ibu tahan, itu semakin ibu besar pahala khusyuknya. Ya Bu ya. Oke, kita ulangi. Yang khusyuk kita fokuskan selama sholat. Pertama tadi apa Bu? Pendengaran. Yang kedua? Penglihatan. Yang ketiga? Otak kita. Yang keempat? Tulang. Yang kelima? Otot kita. Fokus. Ya Bu ya. Khusyuk insya Allah. Nah, lanjutnya. Orang yang khusyuk insya Allah itu orang yang akan digugurkan oleh Allah
kesalahan-kesalahannya. Dari hadis riwayat Muslim, fa in huwa qama fa shalla fahamidallahu wa asna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlu wa farraga qalbahu lillah ilan sarafa min khati'atihi wa kahayatihi yauma walattu ummuhu. Apabila seseorang berdiri untuk sholat, dia hamidallah, memuji Allah, ya, kemudian mengagungkan Allah dengan pujian yang pantas bagi Allah, dia mengusyukkan hatinya untuk Allah, khusyukkan hatinya untuk Allah, sampai kecuali berpisah dengan kesalahannya sebagaimana keadaannya pada hari dilahirkan oleh ibunya. Bu, tuh, orang sholat, kalau dia sholatnya benar ya, itu dosa kita dicuci sama Allah. Guru saya Kiai Maksum mengatakan, ini ada hadisnya, orang habis sholat itu di pandangan Allah dan para malaikat, dia seperti orang habis mandi. Nabi pernah bilang begini, kalau ada sebuah sumur atau sebuah sungai di depan rumah kamu dan kamu mandi sehari 5 kali, kira-kira masih kotor nggak badanmu? Enggak. Kita 2 kali mandi aja bersih, Bu, ya. Nah, itu hadis dari riwayat Muslim. Jadi kita dibersihkan. Kemudian, mamin imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuh sinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minal dunubi malam yu'ti kabiratan wadhalika dahar kullahu. Tidaklah seorang mukmin, seorang muslim mendapati sholat wajib, kemudian dia sempurnakan wudhu, khusyuk, dan rukuknya bagus, kecuali akan menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu selama tidak melakukan dosa yang besar. Ini selamanya, Bu, selamanya. Tadi hadis yang sebelumnya, sampai kita seperti baru lahir dari rahim ibu. Coba saya mau tanya, kira-kira kita dosanya banyak apa dikit, Bu? Banyak apa banyak banget? Banyak banget, ya, Bu, ya, banyak banget. Contoh, Bu, kita menunda perintah suami, dosa enggak? Dosa. Mah, ayah mau ngopi, mah kasih jahe ya. Oh, ayah cuma-cuma aja, nggak ada jahe, kopi aja. Itu, Bu, itu kesalahan nggak? Salah. Ya, suuzon sama orang, ada dosa nggak, Bu? Dosa. Ya, dosa. Ada orang, mohon maaf, buat janji sama ibu, mohon maaf, jam 1 siang ketemu di restoran ini, sudah jam 2 belum datang, suuzon. Wah, dia memang begini sukanya mengingkari janji. Suuzon, Bu, padahal dia sedang berusaha mau ketemu ibu, ada musibah di jalan ini itu, ya, baru sampai jam 2:30 minta maaf sambil, Bu, suuzon itu membuat dosa. Dosa-dosa itu insya Allah dibersihkan dengan apa, Bu? Maka datangi sholat itu dengan apa, Bu? Semangat apa dengan lemas, Bu? Semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi mau dibersihkan sama Allah. Itu seperti mohon maaf ya, Bu, ya. Ibu sudah sehari semalam bepergian, badan nggak enak, keringetan, rambut juga udah nggak keruan rasanya, Bu, ya. Mau keramas, ibu tiba-tiba dapat kesempatan mandi, berkeramas, bersih-bersih, nikmat nggak, Bu? Itu kira-kira ibu datangnya semangat atau nanti antar aja lah, biarin enak gatel-gatel gitu. Itu namanya apa, Bu? Jorok, Bu, namanya. Ingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, ya Allah. Ini waktu-waktu sholat yang terbaik. Ya Allah, kita minta disucikan sama Allah
Dulu kita pernah berbuat salah, kemarin kita berbuat salah, ucapan kita menyakiti anak kita, ucapan kita menyakiti suami kita, ya Bu ya. Minta sama Allahu Akbar. Ya Allah. Ibu udah wudunya bener. Nah sekarang saya mau tanya, ibu wudunya benar-benar belum? Ya, wudu yang benar itu Bu, pakai air yang mengalir. Ibu ya. Kalau nggak airnya mengalir, 2 kula. Ibu ya. Pakai air mengalir, kemudian sempurnakan. Seringkali yang lewat ininya Bu, betul nggak? Sempurnakan saya bawah, Bu ya. Saya nggak punya waktu untuk ngajarin Ibu wudu nih. Cuma sempurnakan sampai seluruh batas. Dan batas wajah yang harus diwudui yang mana Bu? Batas tumbuhnya rambut. Jangan sampai rambutnya belum habis sudah berhenti wudunya. Kadang-kadang sebelah sini masih kering, betul nggak Bu ya? Nah, saya sempat, anak saya 3 perempuan semua Bu, cerewet saya kalau anak atau perempuan. Wudunya yang betul, nah, wudunya yang betul. Ya Bu ya, cek anak ibu, gadis-gadis ibu, cucu ibu yang perempuan, perhatikan, bimbing dia supaya apa Bu? Wudunya sempurna. Sudah wudu sempurna Bu, baju dan kudung serta mukenahnya juga sempurna Bu ya. Itu insya Allah. Nah itu masya Allah Bu, dosa akan hilang. Ada cerita nih. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah dikasih sama Allah kashful mahjub. Dia bisa melihat yang kita bisa tidak lihat. Ini makanya waliullah ya. Beliau kan wali. Imam Ahmad bin Hambal. Dia bisa lihat orang dosa, bawa dosa, masuk masjid, wudu. Bisa lihat. Nah, beliau melihat ada orang dari mana? Ternyata begitu wudu, dari wudunya itu banyak dosa yang turun, Bu. Turun. Berguguran. Imam Ahmad takjub. Ternyata air wudu ini air yang membuat ya Bu ya. Dan air wudu itu air pengampunan Bu. Maka masya Allah Bu, di rumah sediakan tempat yang terlindung buat air wudu kita. Jangan kena ciprat-ciprat Bu ya. Mohon maaf. Jangan kena ciprat-ciprat. Karena para imam mazhab ini betul-betul kesucian umat itu di situ. Bahkan ada seorang akhwat yang saya ketemu, orang dari Tunisia, dia nggak mau wudu di tempat, mohon maaf, buang air. Suci Bu, sampai begitu ya. Jadi kalau di situ ada jamban, ada kloset Bu ya, dia nggak mau wudunya di tempat lain. Ya. Jadi pastikan aja air wudhu kita tidak kecipratan yang lainnya Bu ya. Nah, sampai sini paham Bu ya. Nah, jadi masya Allah, wudhunya saja membuat kita digugurkan sama Allah dosa-dosa kita Bu. Ya, Ibu tadi mohon maaf mengucapkan ucapan apa ya? Keperucut, apa lu keperucut itu? Latah keceplosan Bu ya. Copot. Masih bagus kalau yang diucapkan bagus-bagus. Ada yang apa, kebun binatang ya Bu ya. Ada urusan underwear ada juga Bu ya kan. Ini masya Allah. Ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, orang yang sholatnya bagus, insya Allah selain dosa-dosanya digugurkan, juga kata Allah, ini Allah bukan Nabi yang bilang. Di dalam surah Al-Ankabut, ayo buka Bu, surah Al-Ankabut. Bu Inar coba Al-Ankabut. Ayat 45 awal juz itu ya. Yang sudah dapat halaman berapa? Al-Ankabut ayatnya ke-45 Ibu. Surah Bu Ina, surat ke-29.
surat ke-29 Bu, ayatnya 45. Ayo sama-sama kita baca supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah dan barokahnya. Karena membaca Quran satu ayat itu per huruf Bu, kita dikasih balasan ya. Udah ketemu belum? Ayat 45, depannya utlu. Halaman 401, Quran standar. 401 Bu ya. Ayatnya 45. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah ma'uhiya ilaika minal kitab, apa yang engkau wahai Muhammad diwahyukan kepada engkau dari kitab Allah. Wa aqimis sholah, ini perintah kepada Nabi juga buat kita sekalian. Tegakkanlah sholat, kerjakanlah sholat. Ini informasi berikutnya, inna sholata, sungguh sholat itu tanha, mencegah, melindungi, menghindarkan kita dari apa? Anil fahsya, perbuatan yang keji, wal mungkar, dan mungkar. Wala zikrullah akbar, dan berzikir kepada Allah itu perkara yang besar, dan Allah itu maha mengetahui ya apa-apa yang kamu kerjakan. Ibu-ibu sekalian, di sini Allah menjanjikan bahwa sholat itu pasti, Bu, pasti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada yang tanya, Ustadz, ada orang sholat tapi masih ngomongin orang. Ada orang sholat tapi sukanya masih menyakiti orang lain. Ada nggak Bu? Ada orang sholat tapi makannya nggak dia jaga-jaga, sembarangan makan. Ada nggak Bu? Ada. Kalau itu yang terjadi, boleh kita kasih catatan. Kemungkinan sholatnya belum sempurna, belum betul. Maka Bu, ini tolong, sepanjang anak kita jaga sholatnya Bu ya, anak kita akan terlindung insya Allah. Terlindung dari semua perbuatan dosa, perbuatan keji dan mungkar. Yang sekarang mohon maaf yang mengerikan ya Bu ya. Satu, minuman keras. Yang kedua, narkotika. Apa Ibu? Narkoba. Obat-obatan mungkin ada yang tidak terjangkau. Belinya apa Bu? Lime Ibon. Pernah dengar Bu ya? Nauzubillah. LGBT, ada nggak Bu? Sampai dosa-dosa yang lain yang tidak perlu saya sebutkan. Anak-anak kita dilindungi sama Allah selama jaga sholat. Makanya masya Allah Bu, penting nggak sholat Bu? Penting banget. Anak kita ajari wudhunya benar, pakaian yang benar. Nah, ada mohon maaf Bu, mohon maaf, anak cowok nih, begitu sholat karena kaosnya itu yang pendek, ada nggak Bu ya? Jangkis ya Bu ya istilahnya ya. Ini sholat belakangnya kebuka. Masih bagus kalau di atas, kalau laki-laki di atas pusar masih bagus, dia nggak melihatkan pusarnya ke bawah. Tapi ada yang kebuka, CD-nya juga kelihatan. Kalau sudah ke CD Bu, itu aurat, betul nggak? Maka anak kita pastikan Bu, nah kamu boleh kalau olahraga pakai baju yang jangkis boleh, tapi kalau menghadap Allah bajumu harus sempurna ya Bu ya. Baik, terakhir Bu, sebagai penutup saya ingin silakan Ibu buka ya surat Toha.
Surat Toha itu pertengahan, kalau nggak salah juz ke-16 ya. Surat Toha. Ada yang sudah ketemu surat Toha, Bu? Ayatnya 132. 132 surat Toha. Surat yang ke-20. 132, Bu ya. Ketemu, Bu ya? Toha itu ayat surat yang ke-20. Yang belum ketemu nomor berapa, Bu Winar? Halamannya 319. 319 halamannya. Standar, Bu ya. Ibu kalau baca Quran kan ada pembatas. Ibu pakai pembatasnya. Ibu jangan tekuk-tekuk Qurannya, kasihan Quran jangan ditekuk-tekuk, Bu. Saya sama guru saya nggak boleh nekuk Quran. Sampai sekarang saya nggak boleh nekuk Quran, ya Bu ya. Makanya Quran ini masya Allah. Nah, ya yang nekuk Quran kita perbaiki cara kita membuat tanda batas, ya Bu ya. Nah, baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu taqwa. Masya Allah, ini surat yang indah sekali, Bu. Ayat yang indah. Perintahkanlah keluarga kamu. Ibu, yang diperintahkan siapa? Kita ya. Supaya apa? Perintah keluarga kamu. Untuk apa? Kata Allah ya, bis sholat. Untuk menegakkan sholat, selalu jaga sholat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah dalam melaksanakan sholat, dalam menyuruh anak-anak kita, keluarga kita sholat. Supaya apa, Bu? Supaya kita selamat. Lanas aluka rizko, kami tidak meminta kepada kamu dikasih rezeki. Justru kami apa? Nahnu narzukuk, kami yang kasih rezeki. Nah, Bu, artinya, Bu, mohon maaf, orang mau dimudahkan rezekinya, suruh keluarganya jaga sholat. Bu, rezeki kita mau nggak di lapangan rezekinya, Bu? Ya, jaga sholat, suruh anak-anak keluarga kita sholat, bapaknya anak-anak suruh sholat, ya Bu ya. Itu Ustadz yang susah, nyuruh anak-anak gampang, bapaknya ini, Bu, ibu nyuruh aja dapat pahala, ya. Dan ibu nyuruh, semakin sering ibu nyuruh anak sholat, rezekinya makin kenceng, Bu. Tapi rezeki makin redup kalau ibu jarang nyuruh anak sholat. Ada orang nyuruh anaknya, ngingetkan anaknya belajar nak, besok ujian nak. Ada gitu, Bu? Ada. Tapi dia lupa ngajar anaknya Ada nggak gitu, Bu? Ada. Karena dia sendiri tidak. Sebaik-baik keluarga, sebaik-baik rumah tangga, kepala keluarganya sholat, istrinya sholat, anak-anaknya sholat. Ini dijamin nanti masuk. Ya Bu ya, kata Allah, kamilah yang memberi kamu rezeki, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang takwa. Ya Bu ya, jadi insya Allah makin bagus sholat kita, keluarga kita, anak-anak kita, suami-suami kita, Bu, insya Allah rezeki sama Allah dibuka. Yakin nggak, Bu? Yakin ya. Saya kira itu aja. Terima kasih atas segala perhatian ibu-ibu. Tepat jam 11, Bu Winar. Nah, silakan kalau mau ada pertanyaan, mungkin 10 menit aja. Setelah itu saya ditunggu di Rawamangun, Ibu Winar ya. Nah, saya kembalikan kepada pembawa acara. Bu siapa, Bu? Kenalan, Bu? Bu Nuri. Bu Dwi. Wah, Bu Dwi pasti orang anak kedua, Bu ya. Bu Dwi, terima kasih. Dan ibu sekalian, mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita sekeluarga dari meninggalkan sholat. Amin Allahumma amin. Ya, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, bagi ibu ada yang bertanya? Baik. 1, 2, ya. Nama dan asalnya, Bu. Nama saya Iis Suryati. Panggilannya siapa, Bu? Iis. Bu Iis ya. Asal dari Tasikmalaya. Dari Tas. Enggak, mukimnya, Bu. Mungkinnya di Taman Jatisari Permai. Oh, deket sini ya. Cibubur ya. Ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya musafir itu berjamaah, tapi kalau perempuan kan agak jauh gitu Ustaz. Jadi berjamaah karena udah itu keturunan terus tapi itu nggak kedengaran imamnya itu. Terus gimana itu saya? Baik. Nggak kedengaran itu. Iya. Ya. Imamnya nggak pakai speaker, Bu. Iya, alif-alif gitu, alif-alif gitu. Oh, baik ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iis. Jawabannya singkat, Bu ya. Jadi Bu Iis, kalau memang nggak dengeran apa boleh buat? Ibu raba-raba aja. Kira-kira udah selesai nih apa namanya? Al-Fatihahnya. Ibu lihat kalau kan bisa lihat di sana, Bu ya. Lihat, melirik aja ke atas, nggak apa-apa. Kalau nggak kedengeran? Oh, ditabir ya. Nah, kalau ditabir ya apa boleh buat, Bu? Ibu meraba-raba aja. Ya. Saya pernah Ustaz, baru beberapa minggu yang lalu sholat untuk wanita di teras gitu Ustaz. Jadi kalau azan pakai mic, terus dikiriku pakai mic. Giliran imam itu Nggak pakai mic, nggak kedengeran, Bu ya. bablas sekali. Ya, kalau begitu namanya sudah ini kondisi yang tidak normal, darurat. Jadi terserah Ibu. Saya Iya. Jadi nggak tahu nih udah bangkit apa belum ya? Nah. ternyata saya sujud kedua. Ya sudah. Ah, itu bukan salah Ibu. Sebenarnya mohon maaf, kewajiban imam memastikan makmumnya itu mendengar suaranya. Kalau imamnya suaranya lirih, di belakang imam harus ada orang yang menjadi penyambung suaranya. Imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar di Masjidil Haram gitu ya. Nah, yang sudah pernah umroh. Terus Sami Allahu liman hamidah, belakang Rabbana walakal hamd dulu ya. Nah, itu kewajibannya imam, Bu. Begitu Bu Is ya. Tapi kalau ibu nggak kedengeran, itu bukan salah ibu. Saya benar-benar Ustaz. Ya. Ternyata Udah rukuk lagi. Udah sujud lagi. saya nggak ada. Ibu ketinggalan ya. Udah. Ngintip berapa kali kok nggak. Ya. Itu beneran. Iya, itu Di teras. ya kalau gitu nanti ibu bilang kalau ibu tinggal di sekitar itu. Saya nggak tinggal di sana. Ya sudah itu musafir. Tapi kalau itu masjid atau musola dekat ibu bilang ke suami bilang ke DKM-nya. Kalau DKM-nya paham ilmunya, insya Allah dikoreksi Bu ya. Nah, gitu Bu Is ya. Yang seperti itu memang Ustaz pada saat sholat itu tidak pakai. Iya ada. Itu namanya harus dirubah Bu ya. Kecuali imamnya, udah saya nggak pakai ini. Ya ada yang begitu, Nabi nggak pakai ini ya. Tapi kamu mampu nggak untuk suaranya supaya dengar ya. Nah, itu. Lanjutkan, siapa lagi Bu? Ibu sebelahnya, Bu Is. Mau tanya Bu? Ya silakan Bu. Bu As ya. Oh sebelahnya, mau nggak Bu? Karena rumah saya Bunda Aisyah Cinere. Ustaz saya mau nanya, bagaimana saya nasihat anak saya. Nak tolong sholat yang ditinggal dalam rukun dan pada waktu kita. Umi kalau kasih tahu sekali aja cukup, nggak usah diulang lagi. Bagaimana? Saya kurang jelas Bu. Apa tadi ngomongnya? Ngasih tahu sekali, nggak dengar. Enggak, saya kasih tahu sekali. Tapi anak saya bilang cukup sekali aja Umi, nggak usah lagi. Oh gitu. Anaknya udah besar Bu ya. Baik. Laki perempuan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang kalau udah begitu ibu menghormati dia. Panggil nak, bukan apa-apa. Ibu ndak mau kita berpisah kelak di akhirat karena ada yang tidak sempurna sholatnya. Maka itu ibu pengen
Anak-anak ibu, cucu-cucu ibu, semuanya nomor satukan sholat seperti baginda Nabi, ya. Nah, ajak bicara, nanti dia paham. Kalau dia anak yang beriman, dia senang diingetin. Siap mah? Aduh mah, terima kasih mah. Dia senang diingetin sama ibunya, ya. Nah, dia mungkin lagi nggak enak hati itu, Bu. Ajak bicara, ya. Dan tadi ini perintah Nabi. Surat apa, Bu, terakhir? Ayat berapa? Nah, ibu kasih tahu, nak. Toha 132, lihat Quran. Kita disuruh memerintah, ya Bu ya. Nah, perintahkan keluarga kamu, gitu Bu ya. Nah, terima kasih. Belakang Ibu. Ya, saya masih dengar Bu, nggak apa-apa. Terima kasih. Kalau sekarang barangkali maaf ya, kadang-kadang tuh sholat dulu waktu kita masih muda-muda sih, alhamdulillah ya, kita ke masjid, kita sempurna lah, pokoknya masih bisa duduk. Tapi sekarang sih barangkali ada gangguan aja di lutut ya. Itu pakai batu. Yang kedua Pak Ustaz, kadang-kadang kita kalau di mana ya, misalnya lagi pergi gitu ya, ke masjid jauh. Jadi saya cari yang bangku dekat, saya dulu cari bangku yang dekat, udah pakai sejadah. Yang ketiga lagi, mohon maaf, apakah boleh dengan sholat wajibnya, dengan sholat sunatnya seperti tahajud, dengan doa, lalu misalnya pahalanya bagaimana? Mohon maaf Pak Ustaz, kami Ya, baik. penjelasan. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Ibu, pertama, sholat itu memang terpulang kepada kondisi badan kita. Kalau ibu sempurna badannya, lanjutkan dengan sempurna, lakukan dengan sempurna. Tapi kalau ibu nggak bisa, duduk aja sholat boleh. Sholat duduk nggak bisa, berbaring, betul ya. Berbaring juga nggak bisa, pakai isyarat mata, ya. Itu Bu ya. Nah, kemudian ibu kemanapun, kalau di mobil bisa beli apa namanya Bu? Kursi tenteng ya. Kalau orang umroh juga pakai kursi tenteng Bu ya. Nah, kemana-mana boleh, bawa aja. Ya, boleh Bu. Ditanya lagi, pahalanya gimana? Ibu sudah niat pengen sholat sempurna tapi tidak bisa, ya, itu serahkan pada Allah Bu. Kecuali ibu malas nih, wah malas nih sholat sambil apa namanya, berdiri, udah duduk aja, itu nggak benar Bu. Allah yang maha tahu, ya. Sepanjang ibu mau menyempurnakan, insya Allah dapat pahala sempurna, ya. Iya betul. Namanya orang tua Bu ya. Satu yang terganggu tuh lutut, betul Bu ya. Nah, yang kedua tulang pinggul ya Bu ya. Nah itu. Apalagi kalau imamnya lama sekali tuh. Kalau terawih imamnya lama Bu ya. Waduh. Sekarang gimana Bu Ustadz? Apakah juga untuk sholat wajib sama berlakunya? Ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ya, ya. Memang harusnya Bu, agar ibu tidak mengganggu kiri kanan, ibu langsung tahu diri, paling pojok ibu ya. Nah, jadi ibu tidak diganggu sama kanan kiri ya. Yang lain satu lagi mungkin ya, Bu Dwi ya. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita kadang-kadang udah mau setelah azan tuh langsung imamnya tuh langsung sholat Sunnah. enggak langsung sholat wajib, sedangkan kopiahnya enggak, mana yang lebih kita ikutin langsung dulu atau kita berburu kopiahnya. Ya. Kemudian untuk sholat berjamaah yang dihitung satu Satu rakaat. Nah, oke. Yang selama bertahun-tahun kita sholat, ternyata baru sadar bahwa sholat itu ada yang kurang, ada yang salah. Nah itu gimana sholatnya? Oh, iya. Harus gimana? Gitu. Iya. Bertahun-tahun. Iya. Terus kalau kita sholat di rumah, kan dengar ya di masjid ada yang sholat, kita sudah lihat boleh nggak berjamaah di rumah itu kedengaran dari. Oh. Ya. Terima kasih Bu Wati, Masya Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau lupa nanti nomor-nomor pertanyaannya diingetin ya Bu ya. Banyak anunya. Ya, Bu Wati terima kasih. Berarti Ibu memang semangat belajar ya. Masih ingat nggak pertanyaan pertama? Kalau ada imam begitu qomat selesai, dia nggak kasih waktu untuk sholat qobliyah, sikat aja langsung. Ibu, kalau memang itu yang terjadi, nggak usah maksakan Bu. Langsung aja ikut imam. Daripada kita buru-buru ya. Bahkan mohon maaf Bu, kalau saya lagi sholat nih ya, lalu qomat Allahu Akbar, Allah, saya berhenti sholatnya Bu. Batalkan sholat karena harus ikut imam. Itu memang tuntunannya begitu Bu Wati ya. Nah, memang bagusnya imam yang baik kasih waktu Bu 3-5 menit ya Bu ya, biar jamaah bisa sholat qobliyah atau sholat mutlak. Ada sholat yang tidak disunahkan qobliyah Bu ya. Nah, sholat apa Bu? Maghrib tidak sunnah qobliyah, tapi saya sholat mutlak Bu. Orang yang terbaik tuh orang yang banyak sholatnya. Lalu sholat apa aja saat di sembarang waktu? Sholat mutlak. Sholat sunat mutlak kapanpun boleh Bu. Ya Bu ya. Niatnya Bu, niatnya aku niat sholat mutlak lillahi ta'ala, selesai 2 rakaat aja Bu ya. Contoh Bu ya. Ibu pengen doain anak lagi mau ujian. Aku ingat anak mau ujian jam segini Bu. Ibu sholat mutlak aja. Ya Bu ya. Yang kedua, Ibu tahu anak lagi mau masuk rumah pertama misalnya ya. Bu doain sholat mutlak. Sholat mutlak itu di sembarang waktu, dimanapun, bisa di masjid, bisa di rumah ya Bu ya. Kapanpun boleh Bu. Boleh sebanyak mungkin Bu. Iya, orang yang sebaik-baik orang tuh yang paling banyak sholatnya. Bu Wati yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita ingat sholat kita yang lama-lama itu, yang lampau itu nggak sempurna, banyak salahnya, banyak kelirunya ya Bu ya. Gimana? Istighfar aja Bu. Minta ampun. Lalu gimana Ustaz? Saya kan rugi 30 tahun sholat, mungkin nilainya dari depan Allah cuma 10 tahun. Nah, Bu, perbanyak sholat. Sholat apa Bu? Tahajud, sholat sunnah, duha ya Bu. Sholat mutlak ya Bu ya. Insya Allah ya. Kalau Ibu masih punya perasaan seperti itu, Ibu artinya memang orang yang peduli sama kualitas sholat, nilai sholat. Daripada orangnya sholat gue udah 10 tahun beres, ini orang sombong ya. Terakhir apa tadi Bu Wati? Imamnya di masjid, saya di rumah. Apa ada speaker? Itu bukan sholat jamaah Bu. Itu cuma sholat numpang denger. Pahalanya tidak boleh pisah Bu. Tidak boleh pisah ya. Nggak boleh. Udah pisah. Itu. Iya udah pisah. Kalau mau sholat langsung ke Masjidil Haram ya Bu ya. Saya kira gitu Bu ya. Boleh satu terakhir. Saya Ibu Lili dari Cawang. Iya Bu Lili. Ini Ustaz ada di rumah saya ini. Kalau sholat yang tertinggal itu pas dia meninggal ganti aja fidyah katanya sekian tahun. Apa itu? Oh. Ya, yang saya tahu Bu, fidyah itu bukan untuk nutup utang sholat bukan, tapi utang puasa. Kalau orang punya utang-utang sholat, udah minta sama Allah pengampunan. Allah maha mengampuni. Bahkan mohon maaf, ada orang nih terkenal, dia sudah membunuh 99 orang Bu. Ya kan? Dia jalan ketemu sama pendeta, dibilang, kira-kira Tuhan kamu bisa mengampuni aku nggak? Kamu dosanya apa? Dosaku 99 orang udah aku bunuh. Nggak mungkin Tuhan mengampuni dosamu. Kamu sudah terlalu berdosa ya. Akhirnya pendeta itu
penggal juga 100 orang. Terus ketemu sama seorang ulama muslim. Dia bilang, Allah Maha Mengampun. Datanglah satu tempat, di sana kamu bisa meminta pengampunan, membersihkan diri, ya. Nah, apa yang terjadi, Bu? Dia dihitung jalannya, Bu. Ya. Antara dia berbuat tadi bunuh orang sampai ke tempat pertobatan cuma beda 1 langkah, Bu. Ya, Bu, ya. 1 langkah ini sudah membuat dia dimasukkan sama Allah ke surga. Ya, Bu, ya, buat ya. Jadi udah plong aja, daripada nanti ibu nutup pakai fidyah dan itu nggak ada sunnahnya malah salah. Ya, Bu, ya. Ibadah itu mesti ada tuntunannya, sunnahnya, Bu, ya. Hati-hati, apalagi sholat. Ya, apalagi sholat. Baik, ibu-ibu, kapan-kapan kita ketemu lagi ya, insya Allah. Banyak terima kasih. Apa, Bu? Satu aja. 2 kulah kalau yang enggak air mengalir, ukuran kulahnya. Ukuran 2 kulah. 60 kali 60 kali 60 kali 60. Ya, Bu, ya. Nah, itu 2 kulah. Tapi juga harus diperhatikan, tidak kemasukan bangkai tikus, ya, Bu, ya. Nah, kalau bangkai tikus masuk, ganti. 60 dalam. Tinggi, panjang, lebar 60, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sehat, saya minta maaf ya, Bu, ya. Nah, kembali ke Bu Dwi sama Bu Winar, ya. Oh, doa. Iya. Marilah kita sama-sama awali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wa tawaffana muslimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ij'alna muqiminas shalah. Allahumma rabbana ij'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.